Pernahkah kamu merasa setiap masalah datang silih berganti? Bahkan sebelum masalah lama sembuh, masalah baru sudah menghantam. Di saat seperti itu, ada amalan yang bisa membuat pertolongan Allah hadir dengan cara yang tak pernah kita duga. Penasaran? Apa amalan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberi kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu di channel ini untuk sama-sama belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Mari kita awali dengan memperbanyak sholawat. Silakan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga dengan itu Allah limpahkan rahmat dan pertolongannya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, masalah hidup itu tidak pernah memilih usia. Ada yang diuji sejak muda, ada yang baru merasakannya ketika usia sudah senja. Bayangkan, ketika rambut mulai memutih, tenaga tidak lagi sekuat dulu, tapi justru ujian datang bertubi-tubi, baik dalam urusan keluarga, kesehatan, maupun rezeki. Hati terasa lelah, pikiran bingung, seakan semua jalan tertutup. Namun, jangan pernah berputus asa. Justru di saat-saat seperti itu, ada satu amalan yang sering dilupakan. Padahal, inilah jalan paling cepat untuk mendatangkan pertolongan Allah. Apakah amalan itu? Sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Lalu tekan juga tombol subscribe agar kita bisa terus bertemu di channel ini, berbagi ilmu dan saling menguatkan dalam kebaikan. Dan mari kita saling mendoakan. Silahkan tuliskan hajat dan doa Anda meminta rezeki di kolom komentar. Nanti akan kita aminkan bersama-sama. Karena doa yang diaminkan secara jamaah, insya Allah lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan hidup begitu berat? Masalah datang tanpa henti, rezeki seakan tertutup rapat, kesehatan menurun, doa terasa menggantung di langit, dan setiap langkah seperti menghadapi tembok yang tinggi. Bahkan ada yang mengalaminya ketika usia sudah semakin tua, ketika tenaga melemah dan harapan manusia makin sedikit. Di saat-saat itu, hati kita seakan berbisik, "Ya Allah, kapan pertolongan-Mu datang?" Kebanyakan dari kita ketika berada dalam kesulitan hanya tahu satu amalan, memperbanyak istighfar. Dan memang benar, istighfar adalah kunci pembuka ampunan Allah, pembersih dosa, dan jalan turunnya rahmat Allah. Kita membaca Astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, dengan penuh harap agar Allah segera menolong. Tapi sahabat, ada satu amalan lain yang justru lebih cepat mendatangkan pertolongan Allah. Amalan yang sering terlupakan. Padahal Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Amalan itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sholawat lebih dahsyat daripada istighfar? Karena istighfar hanya berfokus pada diri kita sendiri, meminta ampun atas kesalahan kita. Tapi sholawat adalah doa untuk kekasih Allah, manusia termulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita bersolawat, kita tidak hanya memohon untuk diri kita, tapi kita sedang memuliakan orang yang paling Allah cintai. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 157. Mereka itulah yang mendapat sholawat dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Perhatikan, Allah tidak hanya memberi ampunan, tapi juga mengalirkan rahmat, kasih sayang, dan petunjuknya kepada orang-orang yang bersolawat. Inilah sebabnya solawat bisa lebih cepat membuka pintu pertolongan Allah, karena rahmatnya turun langsung, dan rahmat itu mencakup semua kebutuhan kita, ketenangan, jalan keluar dari masalah, hingga rezeki yang luas. Maka sahabat, setelah sholat fardu, setelah kita membaca istighfar, astaghfirullahalazim, jangan biarkan lisan kita berhenti. Lanjutkan dengan sholawat, ucapkan dengan penuh rasa cinta, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah, dengan sholawat itulah pintu langit terbuka, dan pertolongan Allah akan datang lebih cepat, lebih indah, dan lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Sahabat-sahabat Oborpedia yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita akhiri majelis ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah setiap urusan kami, dan jauhkanlah kami dari kesulitan yang melemahkan hati. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat kepada Nabi-Mu yang mulia, turunkanlah pertolongan-Mu kepada kami dengan cara yang paling indah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, jika video ini bermanfaat, jangan berhenti di kita saja. Mari bagikan atau share kepada saudara, keluarga, dan teman-teman kita. Siapa tahu melalui tangan kita ada yang kembali semangat bersolawat dan mendapat pertolongan Allah. Dan setiap kebaikan yang lahir dari mereka, insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.